diharap berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-islamu yu'la wa la yu'la alaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Langkah yang pertama, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Yang terutama sekali nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kedua buah nikmat ini tidak bisa kita gantikan dengan intan permata atau barang-barang yang sangat berharga sekali. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada seluruh para alim ulama, baik itu ulama mutakaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ulama ini adalah penyambung lidah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah ungkapan beliau, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama tersebut adalah pewaris para nabi. Dalam arti kata, setelah para rasul, para nabi meninggalkan kita, maka perjuangan agama ini dilanjutkan para sahabat. Dari sahabat, setelah tidak ada lagi sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, kemudian dilanjutkan oleh tabi'ahum, selanjutnya dilanjutkan oleh ulama salaf dan khalaf, dan ulama taqdimin dan ta'ikhirin, dan sampai sekarang ini itu ulama yang mu'tabar sisi Allah SWT. Kata-kata penghormatan kami terutama sekali kepada Abah
Abi dan keluarga besar Taman Merah yang sangat kami cintai. Selanjutnya kepada seluruh Dewan Guru, Santriwan dan Santriwati yang sangat kami cintai. Kemudian kepada seluruh para santriwan dan santriwati yang merupakan generasi Islam di masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa acara sudah kita lalui, sampailah tiba waktunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, yaitu giliran kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam hari ini dapatlah menjadi renungan dan dapatlah menjadi pelajaran, terutama bagi diri kami sendiri dan bagi para hadirin, santriwan dan para dewan guru yang kami cintai. Di sini kami bukanlah membahas tentang masalah perpisahan, karena kami menganggap kami tidak pernah berpisah dengan para dewan guru yang di sini dan para santri yang ada di sini. Sebagaimana pepatah Arab pernah mengatakan, yaitu dalam sebuah syair, apa dikatakan? Ba'idul aini qaribul qalbi, jauh di mata dekat di hati. Dalam arti kata, walaupun nantinya kami sudah tidak ada di sini, tetapi semua para dewan guru dan teman-teman sekalian dan santri hadirin tetap tersimpan di dalam hati kami dan di dalam doa kami. Yang penting sekali kami mengharapkan kepada seluruh warga Darul Ulum, baik yang namanya dewan guru, santri, ini semuanya adalah generasi Islam di masa yang akan datang. Karena dikatakan oleh baginda Rasul, al-Islamu biyadil fata, Islam tersebut berada di tangan pemuda. Jadi dengan pesan daripada baginda Rasulullah SAW tersebut, kita selaku pemuda Islam, kita selaku generasi yang akan datang, seolah-olah Rasulullah mengatakan, hai pemuda-pemuda Islam, wahai generasi-generasi Islam, jagalah ini Islam, pertahankan Islam ini agar dia tidak pergi daripada diri kalian dan negeri kalian. Bukankah sejarah pernah mencatat bagaimana kehancuran Islam di negeri Spanyol yang pernah sudah kita ketahui bersama? Imam besar, perawi hadis yang terbesar yaitu Imam Bukhari, di sana itu dilahirkan. Namun akibat generasi Islamnya sudah tidak mencintai lagi agamanya sendiri, maka bagaimanakah keadaan negeri Spanyol tersebut? Bintang bulan yang sangat kita bangga-banggakan sekarang sudah diganti dengan barang salib. Oleh karena itu, bagi seluruh santri
dan bagi seluruh warga Darul Ulum. Jangan sampai sejarah ini terulang kembali di negeri kita, karena kita mengetahui pada zaman sekarang ini aliran berbagai macam sudah sampai ke negeri kita. Berbagai macam model. Memang hal tersebut sudah pernah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Kaum Nasrani terpecah menjadi 73 partai. Nanti di umatku akan menjadi terpecah menjadi 72 golongan. Satu yang selamat. Ditanya oleh para sahabat, yang mana yang selamat ya Rasulullah? Yaitu kaum ahli sunnah wal jamaah. Maka oleh karena itu, kita sadari ataupun kita tidak sadari, sekarang ini kita sedang dihantam dari dalam Islam itu sendiri, yaitu ada musuh di dalam selimut, ada gunting di dalam lipatan. Maka oleh karena itu kami mengharapkan, walaupun kami nantinya tidak ada di sini, yang namun semangat dan cita-cita kalian jangan sempat luntur akibat, yaitu tidak ada lagi kami di sini. Sebagaimana dulunya kami di sini, maka semangat kalian pun harus seperti itu. Kata baginda Rasul, ihtarimil kabira hormati olehmu akan orang yang besar, wa irhamus sabira, dan sayangi olehmu akan yang kecil. Dalam arti kata, kita selaku orang yang sudah bisa sedikit, tolong diperhatikan adik-adik kita yang ini yang belum bisa apa-apa. Kalau dia itu tidak menganggap seperti adik kita sendiri, mungkin perasaan kita tidak ada rasa sayang. Tapi anggaplah yang kecil-kecil ini seperti keluarga kalian sendiri. Siapa lagi yang memperhatikan mereka kalau bukan kalian yang besar-besar? Seandainya tanggung jawab santri-santri yang ada di sini cuma mengadakan antar golongan, misal Gayo dengan Gayo saja, Aceh dengan Aceh saja, ini mungkin prestasi daripada daerah kita ini akan semakin menurun. Tetapi harapan kami, anggaplah mereka itu semua Gayo, Aceh, Bangka, Palembang, apabila sudah masuk ke Darul Ulum ini, itu sudah menjadi satu ayah dan satu ibu. Karena kemenangan itu tidak akan kita dapat, kata baginda Rasulullah, kalau tidak ada persatuan. Rasulullah SAW telah berkata, al-ittihadu asasun najah. Persatuan itu adalah benteng kemenangan. Itu kunci utama. Dalam arti kata, kalau kita tidak bersatu, saling bahu-membahu, maka kita akan selalu membicarakan daya orang lain. Wah, daya Fulan hebat, penghafal matan Alfiyah, penghafal matan Jarumiyah, penghafal Awamir, penghafal matan Takrib. Selalu kita membicarakan kehebatan daripada orang lain, bukan kita yaitu iri kepada orang lain. Harapan kami mesti dibuat yaitu saling bahu-membahu. Dalam arti kata, siapa saja orangnya yang namanya warga Darul Ulum, itu mesti kita ada membimbing mereka itu agar mereka
itu mendapat pemahaman daripada agama. Lebih-lebih ini mohon maaf, kami yang dari Gayo sebenarnya sangat awam sekali, benar-benar awam. Kalau di Aceh ini pendidikan, kalau di kampung 6, 7, 8, bahkan sampai 10 ada di satu kampung pengajian. Tapi kalau di negeri Gayo boleh-boleh jadi dalam satu kampung tersebut satu pun nggak ada yaitu balai pengajian, bahkan kita mesti mencari kampung lain. Begitulah rendah minimnya tentang ilmu agama. Maka harapan kami para generasi-generasi yang sudah dikirim oleh Allah SWT kepada tempat kita ini, kita didik mereka itu, moga-moga mereka itu menjadi orang yang hebat, orang yang mengerti dalam agama. Mudah-mudahan di waktu mereka kembali nanti bisalah mereka menjadi generasi Islam yang menyebarkan Islam ini di dalam negerinya masing-masing ataukah kepada negeri-negeri yang lain. Amin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kalau tidak dan kita mulai daripada diri kita sendiri, mungkin hal ini tidak akan terjadi secara adanya. Jadi marilah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sebagaimana Sayyidina Umar pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkan dirimu sendiri sebelum engkau diperhitungkan. Dalam arti kata, di dalam kehidupan kita ini mesti ada kita yaitu bercermin kepada diri kita sendiri dulu. Di mana kita kekurangan sekarang ini, di mana kejanggalan selama ini kita ada, itu mesti kita ada perubahan. Dalam arti kata bahasa lain bertobat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan semangat persatuan kalian nanti, Tengku dengar dari kejauhan, Tengku merasa bangga. Tapi kalau Tengku dengar kalian sudah bercerai-berai, di sini Tengku sangat bersedih. Karena ini secara adatnya kita dewan guru di sini sudah banyak. Cuman yang tidak ada di sini kita persatuan orang. Nah, ini salah satu yang sudah Tengku perhatikan. Jadi harapan Tengku untuk ke depan, di saat Tengku tidak ada lagi, kalian mesti saling membahu-membahu untuk mencetak generasi Islam ini. Mudah-mudahan dengan semangat dan niat yang bagus, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat yang lain. Hal ini sudah dijelaskan nyata oleh Allah SWT. Kalau orang lain mungkin kita ragu. Ini Allah yang sudah jamin, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku kata Allah, niscaya tambah nikmatku tersebut kepada kamu manusia. Sebaliknya jika kamu kufur, ingkar, tidak mau ataupun tidak suka terhadap nikmat yang sudah kami beri, maka tunggu azabku sangat pedih. Ingat, bagi kita yang sudah tahu tidak mau mengajarkan kepada orang itu perkara yang sangat berbahaya. Karena itu ilmu tersebut adalah amanah, titipan daripada Allah, satu nikmat yang diberi oleh Allah SWT. Kalau kita tidak menyalurkan kepada orang lain, di sini kita akan dilaknat oleh Allah SWT. Ingat bahwa ilmu itu bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dimegahkan. Ilmu itu bukan untuk mencari dunia. Ilmu yang kita tuntut di sini untuk bekal untuk negeri akhirat. Bahwa setelah dunia ini ada satu negeri yang lebih panjang, yang lebih kekal abadan abadi, yang akan kita hadapinya, akan kita temui, itulah negeri akhirat. Sehingga
Sehingga dunia ini ad-dunya majalatul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam, tempat mencari modal untuk kepentingan negeri akhirat. Salah satu jalan untuk kita menuju negeri akhirat perlu ada ilmu pengetahuan. Jadi oleh karena itu, jangan kita sia-siakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seluruh para warga Darul Ulum yang sudah tiba di sini ini adalah manusia pilihan daripada Allah taala. Hal ini sudah dijelaskan nyata oleh baginda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya. Bagaimana? Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah SWT menjadi orang baik, maka orang tersebut akan diberi paham, mengerti di dalam agama. Salah satu jalan untuk kita paham, mengerti dalam agama mesti ada hidayah. Kalau di rumah itu tidak mungkin, karena tidak ada orang yang mengajarkan ilmu agama tersebut. Secara adanya biasanya cuma hidayah. Jadi ingat, oh saya ini kan orang bajingan, gak mungkin lah Pak De. Tapi kita sudah dipilih oleh Allah SWT, terlempar ke daya, berarti kita ada kesempatan. Diberi oleh Allah Ta'ala satu kesempatan untuk menjadi orang baik, yaitu mengerti dalam ilmu agama. Jadi oleh karena itu jangan kita sia-siakan. Bagi kita yang sudah sampai di sini adalah orang pilihan dari Allah Ta'ala. Karena masuk ke daya ini bukan orang sembarangan. Itu orang yang sudah diberikan satu kesempatan oleh Allah Ta'ala menjadi orang baik. Tetapi kalau kesempatan ini kita tidak pergunakan, maka disinilah seperti ayat yang sudah kita bacakan tadi. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu ingkar, tidak suka terhadap nikmatku kepada Allah, sudah ku beri kamu hidayah, sudah saya beri petunjuk kamu pergi ke daya, tapi nggak mau belajar. Disinilah waktu kita pulang kampung sangat menyesal. Kita lihat kawan kita sudah menjadi tengku ulama, tapi bukan itulah tujuan kita. Tujuan utama niat untuk ilmu adalah pertama menghilangkan kejahilan. Semoga kita tidak menjadi orang yang bodoh di dalam agama. Yang kedua untuk mencari keridhaan Allah SWT, dan selanjutnya untuk mencari bekal dari akhirat. Karena amal yang tanpa ilmu itu ditolak oleh Allah SWT. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kami selaku pendidik yang selama ini kalian anggap orang yang bijaksana, tetapi mungkin di sebalik itu kami ini adalah orang yang sangat kekurangan sekali. Secara zahiriah kalian melihat kami adalah orang yang sudah sukses, tetapi anggapan kami adalah orang yang perlu masih bimbingan. Jadi di dalam hal kami mendidik ataukah bergaul, baik dewan guru ataupun santri, terkadang-kadang ada kami terlepas bicara, kurang kontrol, bahkan ada yang sampai tangan kami, sehingga meyakinkan, sehingga timbul rasa tidak enak di dalam hati. Ini selaku kami, selaku yaitu orang tua kalian ataukah selaku saudara kalian, ini kami meminta maaf. Untuk kami merasa gembira, kami mau mendengar langsung daripada lisan kalian semua, apakah semua kesalahan dan kesilapan kami sudah dimaafkan? Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau kalian memang kesalahan ataupun
tidak ada menganggap salah, karena kami tahu bahwa kalian ini masih di dalam pendidikan. Tentu orang yang dididik itu belum itu sempurna ilmunya. Kenapa dia melakukan kesalahan? Karena ilmunya dia belum tahu. Nah, tapi kalau sudah tahu nanti, mudah-mudahan dia tidak lagi mengerjakan hal tersebut. Amin. Hal yang kedua, mungkin insya Allah kalau tidak ada halangan sesuatu apapun, nanti pagi mungkin kami sudah bergegas, yaitu hijrah kepada tempat yang lain. Maksud hijrah dan niat kami tersebut adalah sama seperti di sini. Sebagaimana kegiatan yang ada di sini, begitu juga lah harapan kami nanti sampai kami di sana. Nah, jadi kami juga meminta doa kepada seluruh santri, seluruh dewan guru. Mudah-mudahan kami diberikan istiqamah di dalam yaitu belajar dan mengajar di sana. Mudah-mudahan apa yang terjadi di sini, kegiatan yang ada di sini, begitu juga lah berlaku nanti di sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Di mana ada kekurangan dan kekhilafan, kami memohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara sholat yaitu salam-salaman dari guru-guru kita Dayah Abu Tanah Merah. Kepada guru-guru dipersilakan. Umar, terlalu Budi, Pak. Lupa kan namanya? Salam